Yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Menurut saya yang berbahaya kalau sudah ada sekelompok pandangan orang yang menilai kalau kita bersuara keras itu artinya kita tidak pro kebaikan. Ketika kata-kata baik disematkan hanya pada kelompok tertentu dan yang tidak sama dengan orang itu berarti tidak baik. Itu menurut saya yang harus kita cermati hati-hati. Dan ketika ada upaya-upaya untuk mengembalikan lagi Indonesia ke zaman sebelum reformasi, itu yang harus betul-betul kita waspadai. Rasa-rasanya tidak ada politisi yang seberani hari-hari ini loh. 3-4 tahun yang lalu, mana ada yang berani bilang presiden 3 periode, ya nggak sih? Mana ada yang berani bilang udah rakyat nggak usah dikasih kesempatan untuk memilih langsung. Upaya-upaya itu ada, tapi dengan bangga bilang kita mau presiden 3 periode, mengubah undang-undang dasar untuk itu. Rasa-rasanya belum ada yang berani selantang itu ya. Dan bahwa sekarang mereka tidak malu untuk bicara seperti itu yang harus diwaspadai. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu. Selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik untuk menjawab politik tanda tanya. Kita patut bersyukur punya pemimpin, punya presiden seperti Jokowi ini. Cuma dalam jangka waktu 7 tahun, pembangunan infrastruktur dibangun secara merata dari Sabang sampai Merauke. Ada Trans Sumatera, ada jalan tol di Jawa, ada jalan tol di Bali, ada jalan trans di Kalimantan, jalan tol di Sulawesi, jalan trans di Papua. Di Sulawesi juga ada kereta api, bendungan-bendungan ratusan dibangun oleh Jokowi. Jalan provinsi, jalan desa, jalan lurah, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan kota, semuanya dibangun.
Ketika kita lagi maju-majunya ekonomi, kita dihajar dengan COVID. 2 tahun kita dihajar habis-habisan, tapi tidak membuat negara ini rontok, negara ini hancur. Kita benar-benar memiliki negara yang kuat, ya karena presidennya hebat. Bahkan ancaman terorisme yang sudah sangat masif, ingin ganti rejim, ingin ganti sistem pun bisa diatasi. Sudah ratusan teroris yang ditangkap, FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi sekarang sedang sekarat. Makanya kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih pemimpin yang hebat malah dicaci maki, dikasih pemimpin yang jujur malah dibully, dikasih pemimpin yang benar-benar pro rakyat malah dihinakan, dikasih pemimpin yang sederhana malah direndahkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah, maumu apa? Apa maumu? Kalau dalam bahasa Sunda, maumu apa kehed? Maumu apa si gumbal gabel itu irung atau onel-onel? Kenapa kalian tidak bersyukur? Dikasih pemimpin yang baik, dibully, dihinakan, difitnah. Ada pemimpin yang jahat karena dapat cuan, duitnya lebih bayar, korupsi DP 0%, Formula E, proyek-proyek bongkar pasang, duit haram diterima, malah dipuji-puji. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Orang yang mendukung pemimpin yang baik berarti dia orang baik, mereka orang baik. Orang yang mendukung pemimpin yang jahat maka mereka penjahat atau orang jahat. Wa qul ja'al haqq wa zahaqul batil innal batila kana zahuqa. Orang baik akan menang, orang jahat akan hancur. Saksikan saja. Makanya rakyat Indonesia kata Allah, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal, berpikir. Berpikir itu otaknya dipakai. Bisa memilah mana bubur ayam, mana tai ayam. Bisa memilah dan memilih mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang jahat. Pakai otak. Kebo punya otak, tapi otak kebo nggak dipakai. Maka manusia yang otaknya nggak dipakai, berarti mereka kebo. Kambing punya otak, tapi otak kambing nggak dipakai. Maka manusia yang tidak pakai otak, yang otaknya nggak dipakai, berarti mereka kambing. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang ya kambing gitu-gitu aja. Dari zaman nenek moyang kebo sampai sekarang ya kebo gitu-gitu aja. Nggak ada kambing yang pakai pakaian, nggak ada kebo yang pakai pakaian. Kenapa? Karena kambing dan kebo punya otak tapi otaknya nggak dipakai. Manusia yang otaknya nggak dipakai tidak akan pernah mendapatkan kemajuan dalam hidupnya. Makanya tadi kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Pakai otakmu kalau bahasa kita. Pakai kehed otakmu. Pakai otakmu. Jadilah manusia-manusia yang berpikir. Zaman sekarang banyak orang yang pintar tapi gak cerdas. Nah kayak Mbak Nana ini, pintar tapi gak cerdas. Beda ya Bu, pintar sama cerdas. Pintar itu belajarnya dua hal. Harus ada gurunya, harus ada bukunya. Itu pintar. Tapi kalau cerdas, kadang dia nggak perlu guru, nggak perlu buku. Makanya kebanyakan orang-orang yang cerdas itu bisa menciptakan handphone, laptop, pesawat tempur.
dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka mampu membaca tanda-tanda yang ada di alam. Nah, Mbak Nana ini nggak cerdas, pintar sih pintar, cantik lagi, tapi nggak cerdas. Akhirnya summun umyun fahum la yarji'un. Matanya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran, dan hatinya tidak bisa merasakan kebenaran. Kebencian yang ada dalam dirinya kepada Jokowi membuat otaknya ada tapi gak jalan. Tadi Jokowi bilang, saya tidak ada niat untuk jadi presiden 3 periode. Bahkan Jokowi tidak ada niat untuk memperpanjang masa jabatannya. Dari dulu Jokowi seperti itu bilangnya, sekarang Jokowi seperti itu bilangnya, nanti pun akan seperti itu bilangnya. Ini yang saya senang dengan Jokowi, konsisten. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi tuduhan sindiran dari Mbak Nana ini halus, tapi kurang ajar. Halus, tapi kurang ajar, tidak sopan. Makanya orang yang punya gelar pendidikan tinggi di Indonesia itu kadang-kadang sombong, akhirnya tidak berakhlak. Karena merasa pintar sombong, akhirnya akhlaknya itu rusak. Jadi tadi sudah jelas ya, sudah sangat jelas sekali. Jokowi tidak ada niat untuk 3 periode dan tidak ada niat untuk memperpanjang. Lalu siapa yang bilang? Ya yang bilang itu mungkin ada beberapa menteri, oknum menteri yang menggulirkan hal itu. Juga kemarin Nasdem juga pengen Jokowi 3 periode, beberapa partai PKB juga kayak gitu. Ya kalau Jokowinya nggak mau gimana? Masa dipaksa? Jokowi itu taat aturan. Dan dia itu produk zaman reformasi. Jadi tidak mungkin mengkhianati zaman reformasi. Tidak mungkin mengkhianati konsep reformasi. Karena dia memang produk reformasi. Jadi nggak usah baper, Mbak Nana. Lihat rekam jejaknya. Rekam jejak Jokowi sudah jelas. Jokowi adalah Jokowi. Dari semenjak tidak punya apa-apa sampai sekarang Jokowi tetap Jokowi. Jadi jangan berprasangka buruk. Apalagi memprovokasi umat rakyat Indonesia untuk membenci Jokowi. Kata Allah, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Sungguh mengerikan, menjijikan orang-orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah. Memprovokasi manusia, menghinakan manusia, merendahkan manusia, mengajak manusia untuk benci kepada seorang. Nanti di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan meskipun sebesar biji zarah. Orang yang jahat akan dihancurkan meskipun sebesar biji zarah. Dibalas dengan azab yang pedih. Nanti semuanya akan dipersaksikan, akan dihadapkan di sidang akhirat nanti. Jadi hati-hati Mbak Nana. Sayang udah cantik, pinter, kenapa harus jadi kadrun? Kenapa harus jadi kadal-kadal gurun yang suka ngadalin rakyat Indonesia, yang suka berbohong memprovokasi kepada rakyat Indonesia untuk benci kepada pemerintahnya? Jangan jadi kadrun. Kadrun itu innahu kana zaluman jahula. Manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Karena zalim, karena jahat, mereka bertindak bodoh. Karena bodoh, mereka bertindak zalim. Lihat, berapa banyak mereka yang membenci Jokowi. Kalau tidak dipanggil polisi, ya dipanggil Tuhan. Sadarlah wahai Mbak Nana. Kenapa? Karena Allah tidak tidur. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, ada kejahatan, ada kebencian, ada kemunafikan. Allah tambahkan sehingga tampak kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta. Berapa banyak mereka yang menjadi penjahat-penjahat pemerintah, penjahat-penjahat NKRI. Dibukakan kejahatannya, kebusukannya, kebohongannya ke hadapan rakyat Indonesia.
sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka orang-orang munafik yang berdusta dengan keislamannya, berdusta dengan keikhlasannya, berdusta dengan keimanannya. Lalu Allah balas tipuan mereka. Lalu Allah hancurkan mereka. Lalu Allah nistakan mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga kita semua tidak termasuk dalam orang-orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.